Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem padang lamun. Lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh dan terendam di lingkungan laut berpembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan laut yang menutupi suatu area berpasir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis atau lebih. Ekosistem lamun adalah suatu sistem organisasi ekologi padang lamun. Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan dan tumbuhan. Tumbuhan lamun dapat hidup pada tipe substrat diantaranya pada tempat berlumpur, berpasir, pecahan karang, bahkan sampai daerah yang berbatu. Adapun ciri-ciri ekologis padang lamun adalah terdapat di perairan pantai yang landai, dataran lumpur atau pasir untuk mengukuhkan perakarannya. Lamun hidup pada batas terendah daerah pasang surut agar suplai air dan nutrisi bisa terpenuhi, serta dekat hutan bakau atau di dataran terumbu karang. Lamun mampu hidup sampai kedalaman 30 meter dan lebih dalam lagi, selama sinar matahari masih bisa masuk ke dalam perairan guna membantu proses fotosintesis lamun. Sehingga lamun sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Lamun hidup di perairan tenang dan terlindungi. Kemudian, lamun juga mampu melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terendam air. Lamun mampu hidup di perairan asin dan kemudian lamun mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun diantaranya 1. Suhu. Suhu merupakan faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di lautan. Karena suhu berpengaruh dan mempengaruhi aktivitas metabolisme ataupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Kisaran suhu optimal bagi spesies lamun untuk perkembangannya adalah 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk fotosintesis lamun membutuhkan suhu optimum antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dan pada saat cahaya penuh. Pengaruh suhu bagi lamun sangat besar. Suhu mempengaruhi proses-proses fisiologis, yaitu fotosintesis, laju respirasi, pertumbuhan, bahkan reproduksi. Proses-proses fisiologi tersebut akan menurun tajam apabila suhu perairan berada di luar kisaran tersebut. Yang kedua adalah arus. Kecepatan arus perairan berpengaruh pada produktivitas padang lamun. Yang berikutnya adalah salinitas. Salinitas merupakan kadar garam atau jumlah garam yang berada pada suatu perairan. Spesies padang lamun mempunyai toleransi kisaran salinitas yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar memiliki kisaran yang lebar, yaitu 10 derajat per mil sampai 40 derajat per mil. Nilai optimum toleransi lamun terhadap salinitas air laut adalah pada kisaran nilai 35 derajat per mil. Yang selanjutnya adalah kecerahan. Kecerahan perairan menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Kebutuhan cahaya yang tinggi bagi lamun untuk kepentingan fotosintesis terlihat dari sebarannya yang terbatas pada daerah yang masih menerima cahaya matahari. Nilai kecerahan perairan sangat dipengaruhi oleh kandungan lumpur, kandungan plankton, dan zat-zat terlarut lainnya. Yang selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun adalah kedalaman. Kedalaman perairan dapat membatasi distribusi lamun secara vertikal. Seperti kita ketahui, lamun tumbuh di zona intertidal bawah dan subtidal atas hingga mencapai kedalaman 30 meter. Selain itu, kedalaman perairan juga berpengaruh terhadap kerapatan dan pertumbuhan lamun.
Yang selanjutnya adalah ketersediaan nutrien. Penyerapan nutrien oleh lamun dilakukan oleh daun dan akar. Dan keberadaan nutrien itu sangat dipengaruhi oleh adanya sedimen yang berada pada perairan tersebut. Yang selanjutnya adalah substrat. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, substrat yang ditubuhi oleh lamun diantaranya adalah berlumpur, berpasir, pecahan karang, bahkan pada substrat yang berbatu. Dan semua ini menjadi bagian yang menjadi dan mempengaruhi pertumbuhan lamun. Adapun fungsi padang lamun diantaranya adalah sebagai produsen primer. Lamun mempunyai produktivitas primer yang sangat tinggi. Dia merupakan organisme autotrof, kemudian penghasil makanan. Lamun berfotosintesis dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen lain yang hidup di sekitarnya. Yang kedua adalah sebagai habitat biota. Padang lamun adalah tempat untuk berkembang biaknya beberapa hewan-hewan tertentu yang hidup bersama dalam padang lamun. Bahkan, padang lamun adalah sebagai tempat mencari makanan, tempat perlindungan hewan-hewan tertentu dari mangsa, bahkan sebagai tempat menempel organisme-organisme kecil. Kemudian, ikan-ikan pun biasanya menempelkan telurnya pada batang-batang lamun. Yang selanjutnya adalah lamun sebagai penangkap sedimen. Daun lamun mampu memperlambat arus air. Rimpang dan akar lamun dapat mengikat sedimen sehingga dapat menghambat erosi. Selanjutnya adalah sebagai pendaur zat hara. Pada lamun biasanya melekat alga epifit yang kemudian menjadi bagian yang akan mendaur zat hara pada ekosistem lamun. Kemudian sebagai bahan baku pupuk dan kertas. Padang lamun memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Di antara ekosistem padang lamun yang kemudian paling penting adalah terbentuknya jaring-jaring makanan pada ekosistem padang lamun. Seperti pada gambar ini menunjukkan bahwa ekosistem padang lamun memiliki peranan yang penting sebagai sumber makanan, mulai dari akar lamun, rizom, sampai pada batang yang semuanya dimanfaatkan oleh biota yang berasosiasi di dalamnya, sehingga membentuk rantai makanan yang kompleks dan dinamis. Adapun keberadaan lamun sangat berkontribusi bagi keberadaan dan kelimpahan dari fauna yang berasosiasi di dalamnya, di mana semakin beragam rafat vegetasi lamun, maka semakin beragam pula fauna yang berasosiasi atau yang hidup bersama pada ekosistem padang lamun tersebut. Pada gambar ini kita bisa melihat begitu banyak hewan-hewan yang hidup di ekosistem padang lamun, mulai dari hewan tingkat tinggi sampai pada hewan tingkat rendah. Ini menunjukkan bahwa jaring-jaring makanan yang terjadi dalam ekosistem padang lamun sangat kompleks dan memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah pemanfaatan ekosistem padang lamun. Pemanfaatan diantaranya adalah sebagai tempat budidaya, sebagai tempat untuk mencari moluska atau hewan-hewan tertentu, bahkan sebagai tempat untuk mencari ikan. Yang selanjutnya adalah sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Dan yang sangat penting adalah padang lamun biasanya dijadikan sebagai tempat pendidikan dan penelitian bagi siswa atau mahasiswa di bidang biologi dan kelautan, bahkan pada bidang perikanan. Kemudian, ini menjadi sebuah hal penting bahwa ekosistem padang lamun perlu untuk dilindungi dan dilestarikan.